Sah-sah aja mau buka-buka warteg mah walaupun bukan orang Tegal. Kok warteg? Bukan gitu ya, tapi kok warteg. Di Jabodetabek aja itu udah sekitar 34.000 warteg. Warteg go internasional. Wow! Rumah-rumah para pengusaha warteg. Oh iya Mase, karo opo Mase? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, di video kali ini aku akan bawakan tentang cerita singkat salah satu rumah makan sejuta umat di Indonesia, yaitu warteg. Siapa sih yang nggak kenal sama rumah makan satu ini? Buat sebagian orang, termasuk aku nih ya, warteg ini udah jadi salah satu andalan banget nih buat jadi alternatif untuk perut yang lagi keroncongan. Selain harganya yang ramah banget di kantong nih ya, apalagi nih kalau udah masuk-masuk tanggal-tanggal tua nih, ini udah pasti jadi andalan banget nih sama masyarakat Indonesia. Udah gitu, warteg juga punya banyak banget pilihan menu kan. Nah makanya aku pengen berbagi sama kalian nih, kita cari tahu yuk tentang asal-usul warteg atau rumah makan legendaris yang satu ini nih. Dari mana ya kira-kira asal muasal warteg ini? Dan gimana sih ceritanya rumah makan ini bisa sampai merambah ke kota-kota besar? Kalian penasaran juga dong pastinya. Sama, aku juga nih kepo banget pengen tahu gimana sih sebenarnya asal-usul mulanya nih warteg bisa sampai jadi warung nasi selegendaris sekarang. Jadi kita tuh jangan cuma sering beli doang ya di warteg. Tapi kita harus tahu juga dong ceritanya. Kenapa sih warteg ini bisa jadi salah satu rumah makan yang fenomenal banget khususnya di Jakarta? Siapa tahu nih nanti kalau misalkan kalian punya temen yang lagi main ke tempat kalian, apalagi kalau temennya tuh dari luar negeri, terus kalian ajakin makan deh tuh di warteg, terus nanti dia suka tanya-tanya, apa ini, rumah makan apa ini, bagaimanakah ceritanya? Nah, jadi kalian nggak ketahuan banget nih, nggak ngerti apa-apa, bisa ngejelasin sama dia, ini loh ceritanya warteg ini bisa ada di Indonesia nih seperti ini, asal muasalnya dari sini, ceritanya begini. Nah, biar kalian bisa ngejelasin juga sama teman kalian, makanya kita cari tahu yuk. Tapi sebelumnya, seperti biasa, aku mau ingetin dulu, jangan lupa diklik tombol like-nya, kemudian di-subscribe, dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi, jangan lupa juga diklik tombol loncengnya, supaya kalau aku ada upload video terbaru, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Ya udah kalau gitu openingnya nggak usah kelamaan, nggak usah kepanjangan, aku tahu kalian udah nggak sabar kan pengen lanjut nonton video ini. Oke kalau gitu, kita langsung aja ya. Ini dia asal-usul warteg. Enjoy the video ya. Warteg adalah kepanjangan dari warung Tegal. Warteg adalah salah satu jenis usaha rumah makan yang menyediakan makanan dan minuman dengan harga yang sangat terjangkau. Nama warteg ini cenderung menjadi istilah yang umum untuk warung makan kelas menengah ke bawah atau di pinggir jalan. Mau itu ada di daerah asalnya yaitu di Tegal ataupun di daerah lain. Istilah warteg ini identik banget sama rumah makan untuk kalangan menengah ke bawah dan biasanya lokasinya itu pasti ada di pinggir jalan. Warteg ini nggak cuma dikelola sama orang yang berasal dari Tegal aja loh. Banyak juga kok orang-orang dari daerah lain yang punya usaha warteg. Ya yang penting makan bisa masak gitu ya. Terus rasa masakannya juga nggak beda jauh gitu sama orang yang asli Tegal yang jualan warteg ini. Ya udah sah-sah aja mau buka-buka warteg mah walaupun bukan orang Tegal. Oke, kalau gitu kita lanjut bahas gimana ya kira-kira awal mula warteg ini hadir di ibu kota. Jadi saat itu, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur nih di ibu kota. Nah, kesempatan itu akhirnya dimanfaatkan sama warga Tegal untuk mengadu nasib di ibu kota alias di Jakarta. Mereka saat itu kebanyakan bekerja sebagai buruh bangunan, terus tinggalnya juga di lokasi proyek dengan membuat bedeng atau bangunan sementara. Di sela pekerjaannya nih, bagi sejumlah istri kuli bangunan ini yang bekerja di proyek itu tuh, mereka mencoba untuk berbisnis kuliner nih dengan menjual nasi ponggol di sekitar lokasi proyek. Nasi ponggol ini merupakan hidangan makanan berupa nasi putih dengan lauk makanan seperti sambal, tahu atau tempe, terus ada sayur-sayuran, kemudian dibungkus pakai daun pisang. Nah, menu ini merupakan salah satu makanan khas dari Tegal yang udah turun-temurun dan diperkirakan makanan ini udah ada sejak setengah abad yang lalu. Nah, karena dari segi harga si nasi ponggol ini cukup murah meriah, udah gitu rasanya enak dan mengenyangkan lagi kan bagi para kuli-kuli ini. Akhirnya nasi ponggol ini menjadi favorit nih bagi para pekerja proyek bangunan yang pekerjaannya udah pasti sangat menguras energi, ya kan?
Karena si nasi ponggol ini udah dikenal nih sama warga masyarakat Tegal, maka bisnis kuliner ini pun berjalan dan kian hari makin berkembang aja. Dari cuma berjualan di pojok-pojok lokasi proyek nih ya, sampai akhirnya mereka bisa punya warung sendiri. Nah, hebat kan tuh, dimulai dari nol nih sebenarnya. Jadi waktu para kuli-kuli ini, pekerja proyek ini datang nih dari Tegal untuk mengerjakan proyek dari pemerintah, mereka kan membawa istrinya tuh datang ke sini bikin bangunan-bangunan tuh di sekitar lokasi proyek. Nah, daripada istrinya ini bengong, nggak ada kerjaan, nungguin suaminya pulang, akhirnya mereka berinovasi lah tuh, apa ya kira-kira sesuatu yang bisa aku lakukan untuk membantu suamiku nih mencari rezeki juga gitu. Akhirnya ya udah, mereka akhirnya membuat menu yang biasanya tuh menjadi ciri khas dari Tegal, yaitu nasi ponggol ini. Terus coba deh tuh dijualin di sekitaran lokasi proyek. Nggak taunya laku loh. Banyak yang suka gitu karena rasanya enak, harganya juga murah, bisa kenyang lagi walaupun ya lauknya ala kadarnya. Seiring berjalannya waktu, warteg ini dibuka nggak hanya di sekitar lokasi proyek aja. Akhirnya warteg ini pun kian hari makin bertambah nih, akhirnya sampai merambah ke pemukiman-pemukiman warga. Dan memasuki awal tahun 1990-an, bangunan warteg yang tadinya cuma bangunan berbentuk bedeng darurat aja nih, akhirnya bisa berubah menjadi semi permanen. Tapi ciri khas bangunan dari warteg yang berukuran 3x3 meter dan bagian depannya itu biasanya bercat warna biru masih kerap dipertahankan sampai saat ini. Yaitu karena keuletan para istri-istri pekerja bangunan ini yang getol banget gitu jualannya buat membantu para suami ini mencari rezeki. Nggak disangka-sangka ya, peminatnya tuh banyak gitu, banyak yang suka sama nasi ponggol ini. Akhirnya kian hari makin banyak jualannya, makin bertambah juga pendapatannya. Yang tadinya cuma dari bedeng-bedeng sementara nih, akhirnya mereka bisa punya warung sendiri gitu, warung yang semi permanen. Tapi walaupun udah nggak buka warung di bedeng-bedeng sementara, mereka tetap tidak meninggalkan ciri khas dari bangunan warteg, yaitu bangunan yang biasanya berukuran 3x3 meter dan depannya itu biasanya dicat warna biru. Itu sebagai salah satu ciri khas dari warung nasi Tegal. Warteg pada awalnya banyak dikelola oleh masyarakat dari 2 desa di Kabupaten Tegal. Mereka mengelola warteg ini secara bergiliran nih. Nah, biasanya masih ada ikatan keluarga nih antara si pengelola warteg ini. Jadi mereka kan yang biasanya mengelola warteg ini jualannya tuh ganti-gantian gitu kan. Nah, ini biasanya mereka tuh masih ada hubungan kekeluargaan atau masih sanak saudara nih. Nah, biasanya setiap 3-4 bulan sekali, mereka nih nantinya akan bergantian nih untuk mengelola warteg ini. Kalian sering ngeh nggak kalau misalkan pas lagi beli di warteg gitu ya, misalkan ada warteg yang udah jadi langganan nih, sering banget beli di situ. Terus setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali, coba perhatiin. Pasti kadang-kadang itu yang jualan, ibunya atau bapaknya yang jagain itu pasti orangnya berubah. Berubah, maksudnya orangnya ganti gitu, orangnya beda, bukan kayak yang biasanya. Nah, itu biasanya mereka tuh bukan karena ganti orang atau ganti pengelola gitu ya. Ya sebenarnya memang ganti pengelola gitu, gantian, tapi masih ada hubungan sanak keluarga. Jadi kurang lebih ya resep-resep masakannya itu juga rasanya sama aja sih sebenarnya. Kalau kita tuh biasanya mengenal ini tuh berganti-gantian mengelola suatu usaha ini, biasanya tuh kita kenalnya dengan istilah aplusan. Kalian tahu nggak? Pernah denger nggak istilah ini, istilah aplusan ini? Nah, biasanya ini nggak cuma dipakai buat warung-warung nasi aja atau si warteg ini. Ini biasanya juga diberlakukan untuk warung-warung rokok atau warung sembako yang ada di pinggir-pinggir jalan tuh. Nah, aku tahu karena memang aku pernah tanya langsung sama pemilik warung rokok itu. Kok kadang suka ganti-ganti sih Bang orangnya? Besok si Kang Asep, besoknya lagi si Kang Ujang, besoknya lagi si Kang Cepot. Beda-beda kan itu orangnya. Terus dia bilang, iya Neng, kita makan aplusan, terganti-gantian. Kalau misalkan yang ini udah selesai nih, waktu tugasnya selama 3 atau 4 bulan, ya digilir Neng, gantian. Kita namanya aplusan. Ntar yang udah habis jaga ini pulang ke kampung, mereka liburan deh di sana. Nah, terus kira-kira ngapain ya mereka di kampung? Apa cuman pulang ke kampung habis itu liburan bareng keluarganya di kampung halaman atau gimana? Kali aja kan dikasih waktu 3-4 bulan ke depan itu untuk liburan, ngabisin waktu bareng keluarga gitu. Mereka mungkin mau healing-healing cantik bareng sama keluarganya.
Tapi jangan salah ya. Jangan kalian pikir mereka tuh pulang kampung selama 3 atau 4 bulan ke depan, terus mereka tuh cuman healing-healing cantik doang, ngabisin waktu bareng sama keluarganya. Enggak. Kalau yang masih punya pekerjaan di kampung, mereka akan melakukan pekerjaannya di sana. Salah satunya menjadi petani. Jadi nih ya, yang tadi dikasih waktu untuk mudik tuh, pulang kampung selama 3-4 bulan ke depan, mereka tuh di kampung gak cuma leyeh-leyeh doang, ngabisin waktu bareng sama keluarga, terus ngabisin uang, kayak gitu-gitu, enggak. Mereka tuh tetap bekerja di sana, karena biasanya tuh mereka di kampung tuh masih punya lahan gitu, masih punya sawah, jadi mereka pulang ke kampung halamannya ya buat bekerja lagi, jadi seorang petani. Jadi kalau misalkan lagi nggak bertugas di kota nih untuk jagain warungnya, untuk jagain usahanya, ya mereka pulang kampung, mereka bercocok tanam di kampung. Nah, saudaranya tuh yang lagi aplusan gantian, dia yang jagain usahanya itu. Ntar kalau misalkan waktunya udah selesai, 3-4 bulan lagi, ya udah tukeran lagi. Begitu aja terus pokoknya tuh setiap bulan kegiatannya seperti itu terus, ada aplusannya. Nah, kalau di Jakarta nih, pengelola warteg ini yang asli orang Tegal, biasanya mereka itu tergabung dalam Koperasi Warung Tegal atau yang populer dengan singkatan Kowarteg. Nyebutinnya bukan kok warteg, bukan gitu ya, tapi Kowarteg digabung semua gitu, nggak ada jedanya. Nah, Kowarteg ini atau Koperasi Warung Tegal ini diketahui sampai saat ini masih dikelola atau diketuai oleh Bapak Sastoro. Hidangan-hidangan yang ada di warteg ini pada umumnya sangat sederhana banget sih sebenarnya. Dan sebenarnya masaknya juga nggak terlalu ribet gitu, nggak usah pakai perlengkapan atau peralatan dapur yang super lengkap itu loh, yang kayak di iklan-iklan. Itu nggak perlu. Jadi kalau mau buka warteg ya nggak harus punya perlengkapan alat-alat masak yang kayak di MasterChef gitu. Nggak usah, nggak perlu. Cukup kalian beli yang ada di toko kelontong, itu juga udah lengkap kok. Panci, penggorengan, pokoknya yang ada di dapur kalian nih sekarang itu biasanya juga sama aja. Yang dipakai sama warteg juga yang dipakai seperti itu perlengkapannya. Soalnya kan emang rata-rata yang dihidangkan di menu-menu warteg itu emang tuh rata-rata semua tuh masakan-masakan rumah. Masakan rumahan gitulah. Jadi emang bener-bener bisa diterima gitu sama lidah-lidah kita, para masyarakat Indonesia. Soalnya kan menu-menunya kurang lebihnya tuh sama yang dimasak sama emak-emak kita di rumah. Kayak contohnya nih ada tumis-tumisan, tumis kacang panjang, terus tumis sawi putih, tumis kangkung, yang kayak gitu-gitu. Terus ada ikan goreng, ada ayam goreng, ada sayur sop, ada sayur asem, soto. Nah yang paling penting nih yang nggak pernah terlewatkan dari warteg yaitu adalah gorengan. Pasti di setiap warteg itu selalu ada. Karena itu emang jadi salah satu pelengkap buat kita ya yang sering makan di warteg nih. Kalau lagi makan nggak ada gorengan tempe atau gorengan tahu atau bakwan, itu kayaknya kurang lengkap gitu ya. Udah gitu biasanya udah ada gorengan, masih juga nyari kerupuk kaleng. Udah Indonesia banget itu deh. Di Jabodetabek sendiri jumlah warteg ini ada lebih dari 34.000 warteg. Nah kan, itu aja baru di Jabodetabek, belum di kota-kota lain. Di Jabodetabek aja itu udah sekitar 34.000 warteg. Itu menyebar di seluruh wilayah Jabodetabek. Belum lagi di kota-kota yang lain, di kota besar, di kota yang kecil, yang terpencil, itu pasti ada warteg. Ini aja sebenarnya yang tercatat itu dari catatan Kowarteg ya, sekitar 34.000. Mungkin ada juga yang nggak gabung di Kowarteg, jadi tuh nggak terdata gitu. Bisa lebih dari 34.000 pastinya. Bahkan menurut penasehat Asosiasi Koperasi Warteg yaitu Bapak Asmawi, saat ini warteg juga udah banyak banget nih ada di luar negeri. Tuh kan, gimana nggak keren coba? Dia udah sampai merambah ke luar negeri loh. Warteg go internasional, wow! Mungkin karena udah banyak juga ya orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Makanya ini dilirik sama para pengusaha warteg. Kayaknya mereka ngeliat nih ada sesuatu yang berbau-bau cuan. Bisnis yang lumayan menjanjikan nih kayaknya kalau kita buka warteg di luar negeri. Soalnya kan mungkin orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri nih, kalau misalkan lagi kangen sama masakan Indonesia, nyarinya kan agak susah mungkin ya, nggak segampang kayak di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia kalian mau nyari warteg itu gampang banget, apalagi Jabodetabek gitu. Kalian ada warteg di sini, nanti berapa meter lagi itu pasti ada juga warteg. Ntar di seberangnya ada juga warteg. Terus ntar agak kesanaan lagi ada juga warteg. Pokoknya di mana-mana tuh warteg tuh ada.
Nah, kalau di luar negeri kan kita kayak bisa kayak gitu. Makanya ini tuh dilirik sama para pengusaha warteg. Ini kayaknya tuh bisa menjadi bisnis yang menjanjikan banget nih kalau buka warteg di luar negeri. Karena ini pasti bisa mengobati rasa rindunya orang-orang Indonesia nih. Kalau orang-orang Indonesia ini lagi kangen banget sama masakan Indonesia. Soalnya mungkin juga kalau misalkan kita mau masak sendiri nih, misalkan ya lagi kangen sama masakan Indonesia. Terus nyari susah gitu kan. Ya udah, kita coba masak sendiri. Tapi bumbunya itu di sana tuh beda. Kayak misalkan cabe, mungkin di sini kan macam-macam ya. Ada cabe jablay, ada cabe rawit, ada cabe keriting, ada cabe ijo, itu macam-macam. Mungkin kalau di sana cabenya cuma 1 atau 2 macam doang. Jadi begitu dimasak bumbunya rasanya ya nggak bisa sama persis kayak di Indonesia. Tapi ya, walaupun nih warteg ada di luar negeri, kalian nggak bisa nyamain harga di Indonesia sama di luar negeri. Nanti kalau misalkan kalian lagi jalan-jalan ke luar negeri, terus punya ongkosnya pas-pasan gitu kan, budgetnya ngepas, terus kalian mikir, kita makannya di warteg aja deh yang murah meriah gitu, supaya budgetnya juga nggak terlalu ngabisin banyak. Terus datang ke warteg tuh, mesen ini, mesen itu, mesen ini, mesen itu, nggak taunya harganya mahal. Ya iyalah, di sana kan bayarnya pakai dolar. Udah gitu juga kan bahan-bahan di sana tuh juga pasti lebih mahal dong daripada kalian beli di sini. Jadi ya wajar kalau harganya juga nggak bisa disamain kayak di Indonesia. Misalkan kalau misalkan di Indonesia nih kalian makan pakai tumis kangkung, ayam goreng sama tempe orek. Terus pas dijumlah totalnya cuma 15.000. Nah pas kalian makan di sana dengan menu yang sama, itu kan bisa jadi 50 atau 60.000. Jadi ya jangan disamain ya. Kalau lagi jalan-jalan ke luar negeri, terus mau makan di warteg, ya budgetnya dilebihin juga lah. Nah ngomong-ngomong soal para pengusaha warteg nih, kalian tahu nggak? Kalau di Tegal banyak banget terdapat rumah-rumah megah bak istana raja. Dan kalian sudah bisa menebak itu rumah siapa? Apakah rumah gubernur? Apakah rumah para pejabat-pejabat tinggi? Ya mungkin salah satu atau salah duanya, salah 3, salah 4, salah 5-nya mungkin iya. Tapi kalian akan kaget kalau ngeliat di Tegal banyak banget rumah-rumah mewah bak istana raja. Itu ternyata adalah rumah-rumah para pengusaha warteg. Nah, keren banget kan tuh? Makanya jangan suka menilai orang itu cuman dari penampilannya aja atau cuman dari luarnya aja, dari covernya. Ibarat kata tuh kalau istilahnya pakai bahasa Inggris apa tuh, don't judge a book by the cover. Tuh nggak boleh, cuman ngelihat buku dari cover depannya aja. Dilihat juga sinopsisnya, belakangnya tuh dibaca gitu. Jadi kita tuh nggak boleh ngelihat orang tuh dengan sebelah mata begini kayak Jaja Miharja. Gak nyangka kan kalian dari cuman pengusaha warteg, ternyata di kampung rumahnya kayak istana. Siapa yang nyangka coba? Di sini nih kita kalau lagi lihat nih mereka lagi ngelola usahanya nih, pagi-pagi emak-emaknya tuh cuma dasteran doang, pakai kerudung, terus naik ojek, pergilah ke pasar, bawa tentengan, daun singkong, kangkung, ayam, terus bawa sayur-sayuran yang lain. Habis itu masak, panas-panas, keringetan gitu kan. Udah selesai masak, mandi, dandan, udah tuh nongkrong di situ, jagain warungnya, terus ada yang dateng. Bu, mangan bu. Oh iya mase, karo opo mase. Udah tuh kerjaannya cuma begitu aja tuh tiap hari. Tapi di kampung, wow, rumahnya gede-gede banget. Mungkin kalian nih yang justru jadi langganan beli di warteg, paling juga cuma ngontrak kan 3 petak. Udah gitu juga bayarnya bulanan. Jangan salah loh, pengusaha warteg rumahnya gedong. Nah itu coba tuh yang rumahnya masih ngontrak 3 petak bayar bulanan, minggir dulu, minggir, jangan belagu. Gayanya udah kayak orang kaya, udah kayak sultan. Malu lu sama pengusaha warteg no, banyak gaya lu. Rumah-rumah mewah itu biasanya berada di wilayah Desa Sidapurna dan Desa Sidakaton di Kecamatan Dukuh Turi. Dan dari situlah akhirnya kedua desa tersebut kemudian dijuluki sebagai kampung warteg. Ya karena itu tadi, rata-rata warga yang tinggal di Desa Sidapurna sama Desa Sidakaton itu, mereka itu punya usaha warteg tapi di luar kota nih biasanya. Jadi ya nyari duitnya di Jakarta nih atau di luar kota, kota-kota besar, terus ditabung lah, diinvestnya di kampung.
Nggak apa-apa, di Jakarta dipandang sebelah mata sama orang, dikata-katain, "Wah, dasar lo tukang warteg." Biarin aja, nggak usah didengerin orang-orang kayak gitu. Ntar kalau misalkan dia diajakin ke kampung, ngelihat hasil jeripayah dia di Jakarta tuh jagain warteg, jiper dia pasti. Udah biarin aja, nggak usah dengerin apa kata orang. Nah, coba kalian, siapa nih yang sering banget beli makanan di warteg? Atau warteg ini jadi salah satu alternatif nih buat sarapan, makan siang, atau makan malam kalian? Coba dong, kasih tahu menu favorit kalian di warteg itu apa? Kalau aku nih, biasanya kalau makan di warteg, menu paling favorit aku itu adalah tumis kangkung, terus pakai usus, terus biasanya kalau nggak ada usus aku pakainya kikil. Habis itu pakai tempe orek, terus pakein sambel, nasinya setengah, pakai tempe goreng. Itu udah mantep banget, nggak ada lawan. Udahlah harganya terjangkau banget, udah gitu bisa bikin kenyang, menunya juga beraneka ragam. Apalagi sekarang warteg itu tuh udah berinovasi banget ya, udah update gitu ngikutin perkembangan zaman. Jadi masakannya juga udah nggak cuma itu-itu aja gitu, mereka tuh tetap ngikutin perkembangan zaman pada saat ini. Apa nih yang lagi tren, apa nih yang lagi happening, bikin masakan apa, menu apa, mereka tuh ngikutin. Tapi tetap nggak ngilangin ciri khas dari warteg ya, yang identik dengan masakan-masakan rumahan. Udah gitu sekarang kan warteg itu tuh udah banyak yang bersih ya, udah nggak kayak dulu image-nya tuh warteg itu kumuh, terus juga kotor, jorok segala macem. Udah enggak, sekarang tuh warteg udah bersih-bersih banget. Udah gitu nggak mau kalah juga nih sama ini restoran-restoran yang suka buka 24 jam. Warteg juga sekarang itu rata-rata udah buka 24 jam. Jadi kalian gak usah khawatir, kapanpun kalian pengen nyobain atau makan makanan warteg itu bisa banget. Ditambah lagi warteg juga gak mau ketinggalan zaman. Banyak itu tuh, apa tuh yang online food itu, mesen-mesen makanan lewat online. Warteg juga bisa, jadi kalian gak perlu capek-capek keluar rumah buat beli ke warteg. Udah tinggal pencet, nyampe di rumah. Aku juga sering lihat kok sekarang anak-anak muda nih ABG, terus yang masih pada remaja-remaja. Banyak banget kok sekarang yang aku sering lihat makan di warteg. Udah nggak malu gitu. Kalau zaman dulu kan kayaknya pacaran, diajakin makan ke warteg tuh kayak udah image-nya gimana gitu ya. Kok ngajakin makannya ke warteg sih, bukannya ke restoran, gimana sih ini? Enggak, kalau sekarang udah nggak kayak gitu. Soalnya image warteg ini udah nggak kayak yang dulu gitu kan. Kalau dulu kan orang mikirnya warteg itu kumuh, jorok, kotor segala macam. Sekarang mah enggak, udah nggak ada warteg yang jorok, kotor, kumuh kayak gitu, udah nggak ada. Sekarang tuh warteg bersih banget. Terus apalagi tuh ada tuh yang warteg-warteg franchise gitu kan. Itu lampunya tuh terang-terang banget gitu. Malah kadang kalau mau makan tuh suka malu gitu. Saking terangnya kelihatan banget, nanti porsinya banyak gitu kan, diliatin sama orang nih, cewek makan banyak amat ntar gitu diliatin, kan malu ya saking terangnya tuh lampu di mana-mana, udah gitu bohlamnya gede-gede banget. Enggak, sekarang tuh warteg udah bersih banget, jadi kalian nggak perlu malu kalau diajakin jalan sama pacar atau sama gebetan makan di warteg. Nyantai aja kali, orang masakannya juga sama kok sama yang di restoran-restoran, cuma beda lokasi. Aku juga dulu waktu zaman masih muda tuh, kalau Cila masih muda, waktu masih remaja lah zaman dulu, kalau diajakin jalan mah lebih seneng makan di warteg loh, kenyang. Kalau makan di restoran paling makannya apaan sih? Nasi goreng, spaghetti, ya coba kayak gitu-gitu doang, mana bikin kenyang, udah gitu mahal. Mendingan juga di warteg, menunya banyak, terus kalian tuh tinggal tunjuk, touchscreen gitu kan, keren itu dia, lebih keren daripada restoran. Udah gitu bikin kenyang, harganya murah, sisa duitnya bisa ditabung, ya kan? Nah begitulah kira-kira asal-usul warung Tegal atau warteg di Indonesia ya. Jadi kalian yang selama ini sering makan atau beli makanan di warteg nih, jadi tahu kan sekarang asal-usul warteg itu tuh gimana? Makin tambah deh jadinya kan pengetahuan kalian. Jangan dianggap sepele loh masalah-masalah kayak gini, ntar kalian mikir, apaan sih nih si Yuli? Masalah warteg aja kok dibahas-bahas kayak nggak ada materi lain. Jangan salah, warteg itu adalah ciri khas Indonesia, nggak ada lagi yang punya selain di Indonesia, makanya perlu juga dibahas. Ini tuh unik toh, nggak cuma ada di Indonesia. Coba kalian cari di tempat lain, mana ada namanya warung Tegal, cuma ada di sini.
Makanya aku tuh tertarik banget buat ngebahas warteg ini. Mau tahu juga, aku tuh kan kepo. Itu warteg tuh sebenarnya asal-usulnya gimana sih? Kok bisa jadi warung nasi yang populer banget di Indonesia? Apalagi di Jakarta gitu, di mana-mana tuh ada gitu warteg. Dan sekarang juga udah banyak banget yang franchise gitu kan, udah update banget gitu. Aku juga mau tahu asal-usulnya kayak gimana. Oke, baiklah kalau gitu sampai di sini dulu video aku kali ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa diklik tombol like-nya, kemudian di-subscribe, dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, supaya kalau aku ada upload video terbaru, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Dan kalau kalian ada saran juga masukan untuk aku untuk bahas apa lagi di video aku selanjutnya, gak usah ragu-ragu, gak usah malu-malu, langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau aku ada kesempatan, aku akan bawakan request dari kalian ya. Terus support channel aku ya, supaya aku terus bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat kalian semuanya. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu video aku kali ini. Kita ketemu lagi di video-video aku selanjutnya ya. Sampai jumpa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam warteg.